5. Kita coba ubah lagi setelah ketahuan, ya. Kita ubah lagi menjadi seperti yang sebelumnya, 126. Nah, dia lari lagi ke TPZ 004, ya. Otomatis ketahuan lagi kan? Kita ubah lagi menjadi 73, ya. Karena sudah ketahuan, ya. Ya. Dan seterusnya sampai ketahuan diubah lagi, ya. Dan seterusnya pindah lagi secara random, ya. Warna kuning terus berpindah dengan tetap mempertahankan nilai persentase ini, ya, 58. Walaupun ini penggabungan, tapi setiap ketahuan itu akan diperbaiki dan dia akan pindah lagi ke tempat yang lain. Membongkar cara kerja server KPU. Diduga server KPU telah dikunci hanya untuk satu putaran. Berapapun angka C1 yang dimasukkan oleh 01, maka hasil di server itu tetap saja kemenangan untuk 02, 58%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Indonesiana Radio. Para sobat, kita saksikan simulasi cara kerja server KPU. Diduga seperti inilah cara kerja server KPU. Di mana dia? Ya, server KPU ada di Singapura. Orang-orang Cina yang bekerja di server KPU tersebut. Selama ini kita semua menduga-duga pasti server KPU itu telah dikunci, telah diprogram dengan algoritma tertentu, sehingga berapapun nilai C1 dari Amin dimasukkan, tetap saja nilai kemenangan 02, 58% tidak akan berubah. Contohnya kita dengarkan yang ini. 5. Kita coba ubah lagi setelah ketahuan, ya. Kita ubah lagi menjadi seperti yang sebelumnya, 126. Nah, dia lari lagi ke TPZ 004, ya. Otomatis ketahuan lagi kan? Kita ubah lagi menjadi 73, ya. Karena sudah ketahuan, ya. Ya. Dan seterusnya sampai ketahuan diubah lagi, ya. Dan seterusnya pindah lagi secara random, ya. Secara sederhana, ini adalah cara kerja diduga server KPU. Kita saksikan. Kita coba rubah angka yang salah itu. Kita betulkan 02-nya. Bisa kita rubah dengan angka yang realnya. Dan angka yang salah tadi, katakanlah 671, langsung berpindah secara acak ke tempat yang lain. Ini contohnya hanya 6 TPS saja, bisa berpindah ke sisi kanan tengah. Kemudian sisi kanan tengah kita betulkan kembali dengan angka sesuai dengan C1 di TPS itu. Bisa, tapi hasil perpindahan tadi, angka 600 atau 700 itu secara acak, random, akan pindah ke tempat lain lagi. Jadi, berapapun nilai C1 Amin yang dimasukkan, tidak akan mengubah persentase kemenangan 02, 58%. Artinya, sistem ini telah mengunci, telah dikunci hanya satu putaran dengan kemenangan 58%. Sampai kiamat pun, bahasa ekstrimnya sampai kiamat pun, kemenangan-kemenangan Amin dimasukkan untuk mengganti kesalahan dari 02, tetap saja 02 akan menang. Karena sudah diset, diprogram dengan algoritma tertentu bahwa pasangan 02 harus menang satu putaran dengan persentase 58%. Dan ini telah dikuatkan oleh quick-count dari tukang survei bayaran. Ya, quick count abal-abal dengan kemenangan 58%.
02. Nah, angka 58% dari tukang survei quick count abal-abal itu akan dipertahankan dari si rekap ini. Jadi secara random dia akan terus berpindah ya. Yang warna kuning terus berpindah. Dengan tetap mempertahankan nilai persentase ini ya, 58. Walaupun ini penggabungan, tapi setiap ketahuan itu akan diperbaiki dan dia akan pindah lagi ke tempat yang lain. Para sobat, kalau TPS-nya 6, 6 TPS seperti ini, sangat mudah untuk memonitor perpindahan dari angka-angka 02, angka-angka dari sistem, angka-angka tipu-tipu hanya untuk mempertahankan kemenangan 58%. Tapi masalahnya adalah TPS-nya ada sekitar 823.000 TPS. Bayangkan, ini salah, kita laporkan. Mereka sudah mengganti dengan angka sesuai dengan C1, tapi masalahnya tidak terhapus. Tapi angka yang salah dari 02 itu, yang nilainya di atas 300 suara. Banyak yang sering bertanya, bukankah satu TPS itu hanya 300 suara? Mengapa angka-angka tepu-tepu itu bisa kadang-kadang 600, 500, 700, 800? Itu bagaimana? Ini semata-mata adalah untuk mempermudah men-set, memprogram kemenangan 58%. Kalau Amin menangnya banyak, maka dengan tepu-tepu angka 02 yang tak masuk akal itu, jauh di atas angka 300 itu, untuk mempermudah memprogram agar komposisi kemenangan 02 tetap stabil di angka 58%. Jahat, bukan? Inilah mengapa KPU sangat ketakutan diadakan investigasi audit forensik server KPU. Bayangkan kalau posisi TPZ ini ada di Aceh misalkan ya, sedangkan posisi TPZ ini ada di Papua. Ketika ketahuan misalkan di Papua dibenarkan ya, dia misalkan pindah ke Aceh ya, di Aceh itu belum ketahuan karena mungkin di Aceh itu ada di perkampungan misal ya, nggak pernah ketahuan. Nah, suatu saat adalah aktivis yang mengetahuinya ya, langsung diubah, dia pindah lagi ke satu tempat ya yang kurang kritis. Akhirnya ini akan terus ada ya, dan tidak pernah ada orang yang tahu. Ini hanya 6 sampel. Bayangkan kalau ada sejumlah 800.000 sampel TPZ, betapa capeknya kita harus mengubah setiap kesalahan tersebut. Tapi nggak apa-apa. Yang penting tujuan saya tercapai, cat persennya sesuai dengan yang saya inginkan. Toh yang capek juga mereka yang sibuk ngurus TPZ yang saya acak-acak angkanya. Walaupun angkanya terkesan mengada-ngada, yang penting persentase catnya sesuai keinginan saya. Khusus untuk tim 01 dan tim 03 harus segera meminta KPU untuk mengaudit investigasi, audit forensik Sirekap, dan audit forensik semua server yang dipunyai oleh KPU. Kalau seperti ini caranya, berapapun juga C1 yang dimasukkan kubu 01 atau kubu 03 tidak akan bisa merubah kemenangan dari 02, yaitu 58%. Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.